Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Balik lagi di segmen BCU Ceritain. Di episode BCU Ceritain kali ini kita bakal ngebahas tentang serial Money Heist di season keempatnya. Season keempat sendiri melanjutkan kisah perampokan emas komplotan The Professor di Bank of Spain, di mana para perampok kini harus menghadapi ketegangan dan konflik baru untuk melawan polisi dan juga musuh baru mereka yang adalah Gandia. Di season ini kita juga akan diperlihatkan bagaimana The Professor harus bangkit dari keterpurukannya untuk menyelamatkan Lisbon dari tangkapan polisi dan memimpin para perampok agar bisa lolos dari Bank of Spain. Season keempat serial Money Heist ini ditayangkan di Netflix pada April tahun ini sebanyak 8 episode sama seperti season sebelumnya. Akan kita recap series ini, tapi sebelumnya tekan dulu tombol subscribe di bawah supaya kamu nggak akan ketinggalan topik-topik menarik lainnya di Breakdown Channel Universe. Dan jangan lupa juga nyalakan notification-nya juga ya. Dan kalau udah nggak perlu lama-lama lagi, bareng gue Rian, mari kita bahas Money Heist Season 4. Bella Ciao. Season keempat dimulai dengan para perampok yang kini sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawa Nairobi yang telah tertembak oleh sniper polisi. Para perampok lalu melakukan sebuah operasi yang penuh resiko kepada Nairobi yang akhirnya membuat Nairobi sadar dari kondisi komanya. Nairobi yang tersadar lalu meminta para perampok lainnya untuk membawanya keluar dan menyerahkannya kepada polisi supaya dia mendapatkan perawatan yang lebih baik dan tidak mati pada akhirnya. Sementara itu di tempat lain, setelah sempat terganggu dengan kabar eksekusi Lisbon dan juga tertembaknya Nairobi, The Professor berusaha kabur dari kejaran polisi dengan keluar dari hutan dan sampai ke sebuah kandang banteng. Di sisi lain, televisi Spanyol kini memberitakan para perampok yang mulai kehilangan para pendukungnya setelah kejadian penyerangan mereka terhadap polisi. Melihat kondisi ini, Alicia Sierra pun terus mendesak Kolonel Tamayo untuk terus melakukan serangan kepada para perampok. Namun akhirnya, Kolonel Tamayo yang tidak ingin mengorbankan pasukannya menolak dengan keras usulan Alicia Sierra ini. Berpindah ke Bank of Spain, para perampok kini kembali berselisih satu dengan lain untuk memutuskan apakah mereka akan membedah Nairobi sendiri atau menyerahkan Nairobi kepada polisi untuk dirawat oleh para dokter bedah. Dikarenakan ini, Tokyo pun mulai mengkudeta kepemimpinan dari Palermo dan mulai menggantikan Palermo untuk memimpin operasi bedah Nairobi. Dalam sebuah flashback, kita juga ditunjukkan dengan Tokyo yang telah diyakinkan oleh Nairobi yang meminta kepada Profesor untuk menjadi pemimpin di perampokan ini. Namun Profesor tetap bersikeras untuk menunjuk Palermo sebagai pemimpin karena dialah yang mengeluarkan ide dari perampokan ini. Selanjutnya, The Professor yang masih bersembunyi dari serangan banteng memulai negosiasi kembali dengan para polisi, di mana Alicia kemudian menawarkan gencatan senjata selama 48 jam dan juga bantuan medis untuk Nairobi di luar Bank of Spain. The Professor pun setuju dengan tawaran gencatan senjata ini, namun menolak bantuan medis untuk Nairobi dengan mengatakan Nairobi akan tetap bertahan hidup dengan atau tanpa bantuan. Sementara itu, Marcelle kini sedang mencoba untuk memancing para polisi untuk mengejarnya dengan menabrakkan mobilnya di pinggir jalan dan menaruh jejak Profesor di sana. Setelah itu, Marcelle pergi ke tempat Profesor bersembunyi dan menyelamatkannya dari serangan banteng. Selanjutnya di Bank of Spain, para perampok kini memulai operasi bedah untuk menyelamatkan Nairobi dengan dipandu oleh dokter bedah dari Pakistan via saluran komunikasi rahasia. Para perampok juga kemudian mulai mengumpulkan donor darah dari para sandera dan meminta seorang sandera yang merupakan bidan bernama Paquita untuk membantu mereka dalam proses donor darah ini. Saat proses donor darah ini, Arturo dengan sengaja memprovokasi Denver dengan menyinggung soal putranya dengan Stockholm yang membuat Denver akhirnya menghajarnya sampai babak belur. Setelah kejadian pemukulan itu, Stockholm pun mulai menjauhi Denver karena takut akan amarahnya yang membuat hubungan Denver dan juga Stockholm harus renggang. Di tempat lain, para polisi pimpinan Inspektur Angel kini sudah menemukan jejak palsu yang dibuat oleh Marcelle, yang membuat Kolonel Tamayo akhirnya menyuruh Inspektur Suarez berserta unitnya untuk menggeledah seluruh rumah sakit, dokter hewan, bahkan biarawati yang punya kotak P3K di kota Madrid. Sementara, Inspektur Angel kini diperintahkan oleh Tamayo untuk membawa Lisbon menuju Madrid untuk diinterogasi. Para polisi juga kini berhasil melacak saluran rahasia dari para perampok dan mulai memutus jaringan internet serta telepon di seluruh kota Madrid, yang membuat para perampok yang sedang berada dalam tahap akhir operasi Nairobi harus kehilangan panduan dan meneruskan proses operasi ini tanpa arahan dari dokter.
Setelah melewati proses operasi yang menegangkan, Tokyo pun akhirnya bisa mengangkat peluru yang bersarang di dalam tubuh Nairobi dan menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, karena Tokyo yang menjadi pimpinan para perampok, Palermo kini memutuskan untuk berhenti dari perampokan itu dan keluar dari Bank of Spain. Sampai akhirnya Helsinki berhasil membujuk Palermo untuk tidak pergi dan mereka pun mengikat Palermo bersama dengan para bodyguard di Bank of Spain. Di sisi lain, Lisbon kini sudah dibawa ke markas para polisi di luar bank dan mulai diinterogasi oleh Alicia, yang kini membujuk Lisbon untuk mengkhianati The Professor dengan imbalan akan menulis laporan palsu pada jaksa untuk bisa mengurangi hukuman penjaranya. Sementara itu, Profesor dan juga Marcelli mendatangi wilayah Bank of Spain dengan menyamar dengan red jumpsuit dan juga topeng Salvador Dali untuk memastikan apakah Lisbon masih hidup dan benar diinterogasi oleh para polisi. Setelah dari Bank of Spain, mereka lalu mengincar asisten Tamayo, Antonanzas, dan mulai menyergap Antonanzas di apartemennya, yang membuat Antonanzas mencoba kabur dan akhirnya harus tercebur ke kolam renang apartemennya. The Professor dan Marcelli pun mulai menolong Antonanzas keluar dari kolam renang dan membujuknya untuk bekerja dengan mereka dengan imbalan 1 juta euro. Antonanzas sendiri memberitahu mereka bahwa Lisbon kini sedang ditahan di markas para polisi. The Professor lalu memberikan jamnya untuk dipakai oleh Antonanzas agar Lisbon bisa melihatnya dan sadar kalau The Professor masih hidup. The Professor juga mulai menaruh bom palsu di sekeliling apartemen Antonanzas sebagai alibi agar para polisi tidak mencurigai Antonanzas bekerja kepada mereka. Kembali ke markas para polisi, mantan suami Lisbon, Alberto, kini berhasil menemukan SIM card yang dipakai oleh Lisbon di mobil tempat Profesor dan Lisbon mengomandani para perampok. Berkat SIM card itu, para polisi kini berhasil melacak ibu dan juga anak Lisbon yang tinggal di Filipina. Alicia kemudian memberitahu Lisbon bahwa polisi kini mengetahui lokasi ibu dan juga anaknya. Alicia lalu menawarkan Lisbon pertolongan dan tawaran kerjasama dengan imbalan bahwa Alicia akan membantu menyelamatkan anak dan ibunya. Lisbon yang hampir menelpon ibunya lalu berhenti setelah melihat Antonanzas memakai jam milik The Professor. Sementara itu di tempat perampokan, Palermo kini kembali membuat kekecauan dengan membantu Gandia untuk kabur dari borgolnya. Gandia yang lepas lalu membuat para perampok sangat kesulitan untuk menemukannya karena Gandia sangat menguasai gedung Bank of Spain ini. Nairobi yang baru saja sadar lalu berusaha dibunuh oleh Gandia dengan menggunakan bantal. Gandia yang hampir membunuh Nairobi lalu berhasil dihentikan oleh Nairobi yang menusukkan jarum suntik ke lehernya. Saat para perampok hampir tiba di kamar Nairobi, Gandia sudah lebih dahulu berhasil kabur dari sana. Selanjutnya kita kembali diperlihatkan dengan adegan flashback yang menunjukkan rencana Berlin dan juga Palermo untuk menyusup ke ruangan Gubernur Bank of Spain dengan menggunakan identitas palsu bernama Alfredo Kesman, seorang analis dari Rating Trust Companies. Berlin yang menyamar lalu berhasil menyusup ke ruangan tersebut dan bertemu dengan Gubernur Bank of Spain, meskipun dengan kawalan ketat dari Gandia. Di sini, Berlin mencoba mempelajari sistem keamanan gedung dan memberikan saran kepada gubernur untuk mengubah penyimpanan harta negara dalam bentuk emas dan disimpan di bagian bawah gedung ini. Kembali ke tempat perampokan, Tokyo dan Helsinki masih dalam pengejaran Gandia yang berhasil lolos dari para perampok. Gandia lalu muncul dan hampir membunuh Helsinki dengan menggantungnya di leher menggunakan tali. Gandia lalu bersembunyi di sebuah ruangan rahasia di balik dinding kamar mandi ruangan gubernur. Gandia lalu menghubungi Kolonel Tamayo dari ruangan tersebut dan mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan kepada para perampok. Gandia lalu memotong jalur telekomunikasi gedung ini yang membuat The Professor akhirnya tidak bisa melihat monitor mereka dari luar. Gandia lalu mulai menyusup dan menculik Tokyo yang sedang berkomunikasi dengan Profesor. Tokyo lalu diikat dan ditahan di ruang rahasia Gandia. Gandia pun lalu mengumumkan lewat speaker bahwa dia sudah menangkap Tokyo dan memberitahu kalau Palermo lah yang membantunya untuk kabur. Dalam sebuah flashback, Denver dan Moskow meminta The Professor agar anak baptis Moskow bernama Juan diperbolehkan untuk bergabung dalam perampokan mereka. Di flashback ini, kita juga melihat The Professor, Moskow, dan juga Denver yang kini bertemu dengan Juan yang sekarang sudah berubah menjadi seorang transgender bernama Julia. Julia di tempat perampokan memegang peran untuk menyamar menjadi Sandra dan mengontrol pemberontakan dari para Sandra. Dia lalu meminta Denver untuk memberikannya senjata dan terlibat lebih dalam perampokan ini dan memilih untuk menggunakan nama Manila. Karena informasi dari Gandia, Palermo yang kini dibawa ke hadapan Profesor mulai mengakui bahwa dia telah membantu Gandia. Profesor yang kini tidak ingin timnya terpecah, terutama saat menghadapi Gandia, lalu mulai menyuruh para perampok untuk melepaskan Palermo dan berjanji akan menghukumnya nanti.
Profesor lalu membagi tugas. Dia memerintahkan Bogota untuk membawa Nairobi ke tempat peleburan mereka dan kembali meleburkan emas di sana. Denver dan Rio sendiri diperintahkan untuk menyisir seluruh lantai 1 demi menemukan Gandia. Sedangkan Helsinki dan juga Stockholm diperintahkan untuk mengamankan para sandera ke perpustakaan dan juga mengamankan lantai lain setelahnya. Sesampainya Nairobi di tempat peleburan emas, Nairobi lalu memotivasi semua pekerja mereka yang kini ketakutan untuk kembali melebur emas. Sampai akhirnya para pekerja pun kembali berani melakukan tugas mereka yang sempat terkendala. Di tempat itu, Bogota juga akhirnya mengatakan kepada Nairobi bahwa dia akan menikahi Nairobi setelah perampokan ini selesai. Dalam proses pemburuan Gandia, Rio dan Denver secara tiba-tiba diserang oleh Gandia dengan menggunakan granat di elevator. Setelah menggunakan helm dan juga rompi mereka untuk meredam ledakan granat, Rio dan Denver pun akhirnya berhasil meredam ledakan tersebut meskipun harus membuat mereka tak sadarkan diri. Helsinki dan Palermo pun segera menyelamatkan mereka sebelum akhirnya Gandia menyerang mereka dengan senjata berat. Stockholm yang kini berada di belakang Gandia mulai menembaknya dari belakang dan kemudian diteruskan dengan Bogota, Helsinki dan juga Palermo yang mulai menembak ke arah Gandia. Gandia pun berhasil kabur dari kepungan para perampok dengan menggunakan saluran ventilasi dan kini berhasil menemukan Nairobi yang ditinggal oleh Bogota di kamar mandi. Gandia lalu menjadikan Nairobi sebagai sandranya dan mengikatnya di sebuah pintu. Para perampok menghentikan serangan mereka dan menyuruh Rio dan juga Denver untuk menyusup ke kamar mandi itu demi menyelamatkan Nairobi. Gandia pun akhirnya mengetahui rencana itu dan mulai menembak ke arah ventilasi tempat Rio dan juga Denver menyusup, serta menyuruh para perampok untuk bernyanyi untuk bisa mereveal posisi mereka saat itu. Sementara itu, Arturo mulai menyulut para sandera untuk kembali melakukan pemberontakan, di mana Manila yang mengetahui hal ini lalu meminta senjata kepada Palermo dan segera kembali dengan para sandera. Di sisi lain di tempat persembunyiannya, The Professor kini berhasil menemukan lokasi dari ruangan rahasia Gandia yang ternyata terletak di belakang kamar mandi gubernur. Dan dia pun menginformasikan Palermo tentang hal ini. Selain itu, The Professor kemudian menugaskan Marcelli untuk pergi dan mencari informasi ke Alegria, tempat polisi menyiksa Rio. Kembali ke tempat perampokan, Gandia meminta para perampok agar berkumpul di satu sudut supaya dia bisa pergi tanpa diserang. Gandia akhirnya mulai melepaskan ikatan Nairobi dan mulai membawanya sebagai sandera. Para perampok tetap mengikuti perintah Gandia. Sampai akhirnya, saat Gandia sudah memiliki kesempatan untuk lari, dia lalu mengatakan kepada Nairobi kalau dia sudah bilang dia akan membunuhnya. Gandia lalu menembak kepala Nairobi di depan para perampok dan lalu kabur dari mereka. Semua orang lalu sangat syok dan marah lalu menembak secara brutal ke arah Gandia dan tidak ada satu peluru pun yang kena. Denver lalu mengejar Gandia dengan menggunakan granatnya dan melemparkan granat ke arah Gandia yang membuat Gandia akhirnya harus terluka parah, namun tetap berhasil kembali ke ruang rahasianya. Semua orang kini sangat syok akan kematian dari Nairobi yang kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya karena tembakannya tepat mengenai kepala Nairobi. Headshot. Di ruangan rahasianya, Gandia berbohong kepada Tokyo tentang Nairobi. Dia berusaha untuk menyuntikkan obat painkiller ke tubuhnya, namun tidak berhasil dan pingsan karena luka yang dialaminya akibat bom Denver ternyata cukup parah. Para perampok lalu berhasil menemukan lorong menuju ruang rahasia milik Gandia. Stockholm kini bertanggung jawab memimpin para pekerja dan menyuruh mereka untuk menaikkan suhu peleburan emas demi meningkatkan produksi mereka. Stockholm bahkan menyuruh Denver untuk masuk ke dalam brankas dan mengambil semua emas yang ada di sana agar mereka bisa cepat kabur dari bank itu. Selanjutnya, Anton Anzas yang menjadi mata-mata Profesor kini melaporkan kepadanya bahwa Lisbon sudah menerima pesannya dan juga memberitahu Profesor tentang rencana polisi yang akan menyerbu Bank of Spain. Profesor lalu menginstruksikan kepada Palermo untuk memotong jaringan telekomunikasi milik Gandia dan memasukkan secara rahasia gas tidur ke dalam ruangan rahasia itu. Para perampok akhirnya berhasil memotong jaringan telekomunikasi milik Gandia sehingga Gandia yang kini sekarat tidak bisa menghubungi Kolonel Tamayo. Sementara itu, Profesor membantu Marcelli untuk menemukan koordinat tempat di mana Rio disiksa oleh para polisi di Allegri. Kembali ke tempat perampokan, saat para polisi hampir mendekati Bank of Spain untuk menyerang, Profesor mulai mengeksekusi rencana misil pertamanya. Pintu bank terbuka dan terlihat pengawal gubernur yang membawa peti mati Nairobi keluar dari tempat itu, yang dimana seketika para polisi pun menghentikan serangan mereka ke sana. Profesor lalu melepas misil keduanya dengan menyebarkan poster Rio di seluruh Madrid dengan tulisan "Dikubur hidup-hidup".
Profesor juga merilis sebuah broadcast video yang menunjukkan Rio yang bersaksi atas penangkapan ilegalnya dan para polisi yang menyiksanya dengan menguburnya hidup-hidup. Sementara itu, Profesor mulai menghubungi ayah Manila bernama Benjamin dan juga krunya untuk terlibat dalam rencana pembebasan Lisbon. Kolonel Tamayo lalu meminta Kolonel Pierto untuk mengadakan press conference dan dengan tegas menyangkal semua tuduhan yang dikatakan Rio di dalam videonya. Di sisi lain, Marcelli akhirnya berhasil menemukan dan memaksa seorang pria yang terlibat dalam penyiksaan Rio untuk mengakui seluruh perbuatannya. Rekaman pengakuan ini kemudian disiarkan oleh Profesor secara nasional dalam bentuk video selama press conference ini berlangsung, dan Kolonel Pierto pun menyudahi konferensi persnya. Hal ini kemudian membuat Tamayo mencopot Alicia dari posisinya dan menyuruh Alicia untuk melakukan press conference dan mengakui semua yang dilakukannya, tapi tetap menjamin dirinya. Di ruangan rahasia, Tokyo menawarkan bantuan untuk merawat luka Gandia. Gandia lalu melepaskan ikatan Tokyo dan Tokyo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mulai menusuk luka Gandia yang membuatnya akhirnya tidak sadarkan diri. Para perampok yang mengetahui hal itu langsung menerobos ke ruangan Gandia dan menyelamatkan Tokyo di sana. Sementara itu, Profesor secara nasional menyiarkan sebuah video yang berisikan dirinya yang mengungkapkan fakta tentang penahanan ilegal Lisbon yang kini berada di tenda para polisi di luar Bank of Spain. Hal ini kemudian membuat Kementerian Dalam Negeri bertindak dengan mengirimkan provos untuk menangkap Lisbon secara resmi di tenda tersebut dan menggiringnya menuju pengadilan. Kolonel Pierto pun juga ditangkap. Selanjutnya kita kembali ditunjukkan dengan sebuah flashback di mana Berlin bertemu dengan Palermo yang kemudian mengungkapkan rasa cintanya kepada Berlin. Namun akhirnya harus ditolak oleh Berlin karena cintanya ini bisa mengintervensi rencana mereka. Berlin lalu meninggalkan Palermo dan membatalkan rencana perampokan yang mereka rencanakan dulu. Di tempat Profesor, Benjamin dan krunya kini sedang bekerja untuk menggali terowongan yang akan mengarahkannya menuju tempat parkir pengadilan, di mana Lisbon akan diturunkan di tempat itu sebelum bersaksi di hadapan pengadilan. Di tempat lain, Alicia Sierra kini mengetahui bahwa Antonanzas telah menjadi mata-mata bagi Profesor. Alicia pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari pengadilannya dan mulai mencari informasi tentang Antonanzas dan menjalankan penyelidikannya sendiri. Alicia lalu mendatangi istri Antonanzas untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas Antonanzas pada malam kedatangan Profesor ke apartemennya. Alicia lalu berhasil mendapatkan rekaman kamera keamanan yang menunjukkan Antonanzas yang ditolong oleh Profesor untuk keluar dari kolam renang, serta footage plat nomor mobil Profesor yang berada di tempat parkir. Di pengadilan, Lisbon mengulur waktu untuk proses penyelamatannya dengan bersaksi dengan detail di hadapan hakim. Sementara itu, dengan bantuan Marcelli yang mengalihkan perhatian para penjaga, Benjamin dan juga krunya kini berhasil menggali sampai tepat di tempat parkir pengadilan tanpa menarik perhatian sedikit pun. Benjamin dan krunya selanjutnya membuat satu ruangan dengan pintu rahasia di depan terowongan yang mereka gali. Mereka lalu menyamar sebagai petugas pengadilan dan tahanan untuk melaksanakan misi mereka menyelamatkan Lisbon. Sampai pada akhirnya mereka lalu berhasil melumpuhkan para penjaga dan menyelamatkan Lisbon dari sana. Mereka juga lalu menyuruh para penjaga untuk kembali lagi ke mobil mereka bersama dengan wanita yang jadi pengganti Lisbon. Di tempat perampokan, Arturo yang mencoba memimpin para sandera untuk melawan para perampok akhirnya berhasil dihentikan oleh Manila yang menembak Arturo di kakinya. Manila juga kemudian mereveal dirinya adalah mata-mata dari para perampok dan mengungkapkan bahwa Arturo telah memperkosa Amanda serta mencoba memperkosa dirinya. Di sisi lain, para perampok kini memaksa Gandia untuk menghubungi Kolonel Tamayo dan meminta bantuan dari para polisi. Setelah mendengarkan permintaan Gandia, Kolonel Tamayo pun segera merespon dengan mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Inspektur Suarez untuk melakukan operasi penyelamatan di Bank of Spain. Profesor lalu melanjutkan rencana mereka dengan mengirim Marcelli dan juga Lisbon yang baru bebas untuk menuju Bank of Spain dengan menyamar menggunakan helikopter penyelamat yang diminta oleh Kolonel Tamayo. Sementara itu, para perampok membawa Gandia menuju atap Bank of Spain. Para perampok lalu melanjutkan sandiwara mereka dengan melakukan aksi tembak-tembakan dengan peluru kosong. Helikopter Marcelli dan Lisbon pun lalu tiba di atap bank. Lisbon lalu turun menggunakan atribut polisi lengkap dan melanjutkan sandiwara mereka. Helikopter Marcelli lalu pergi dan Lisbon berhasil masuk ke Bank of Spain dan bergabung dengan teman-temannya. Dan para perampok lalu meneriakkan seruan untuk Nairobi yang tewas karena perampokan ini. Di sisi lain, Alicia yang sebelumnya memiliki plat nomor dari mobil Profesor kini berhasil menemukan tempat persembunyian Profesor dan menodongkan pistol ke arahnya. Dan disinilah season 4 Money Heist berakhir.
Ada banyak plot-plot kecil yang gak gue bahas di video ini tentang ketegangannya dan juga beberapa karakter yang menarik untuk kamu ketahui. Jadi kalau kamu mau tahu detail tentang season 4 ini, silakan sempatkan waktu untuk nonton langsung season keempat Money Heist ini ya. So like dan share video ini kalau kamu suka, tinggalkan komentar di bawah kalau ada detail penting yang gue lewatkan, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.